dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Awal tahun 2025 diawali dengan peristiwa yang sangat mengerikan. Bos rental didor oleh oknum TNI dan seorang rekannya. Bos rentalnya meninggal dan satu rekannya masih dirawat di rumah sakit. Ada apa? Apakah oknum TNI tersebut bagian dari sindikat? Karena mobil seharga 180 juta Brio hanya dibayar dengan harga 40 juta tanpa ada surat-surat. Semula si korban meminta bantuan polisi tapi ditolak. Akhirnya berusaha menyelamatkan mobilnya sendiri tapi berakhir dengan didor. Apakah kasus ini akan transparan, diadili secara terbuka agar masyarakat bisa menilai? Inilah Hot Room. Bos rental didor, hukum jangan kendor. Di awal tahun 2025, publik dihebohkan dengan kejadian tertembaknya bos rental mobil di area istirahat kilometer 45, Jalan Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari. Akibat kejadian tersebut, bos pemilik rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman tewas tertembak. Sementara seorang rekannya, yaitu Ramli Abu Bakar, juga kritis. Sebelum penembakan terjadi, anak korban, yaitu Muhammad Agam, telah melapor ke Polsek Cinangka guna meminta pendampingan terkait penggelapan yang mereka alami. Permintaan itu disampaikan setelah mereka menerima ancaman dari salah satu pelaku yang menodongkan senjata api kepadanya. Namun permintaan pendampingan itu ternyata ditolak dengan alasan Agam tidak bisa menunjukkan legalitas dari kendaraan yang digelapkan. Merasa tidak mendapat respons, Agam bersama tim akhirnya mengejar sendiri pelaku penggelapan mobil hingga peristiwa penembakan itu terjadi. Sementara itu, Panglima Komando Armada TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya Denny Hendrata mengatakan, jika 2 dari 3 anggota TNI AL merupakan oknum anggota Komando Pasukan Katak atau Kopaska, dan penyidikan sementara penembakan dilakukan lantaran untuk membela diri. Meski demikian, ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut. Akankah kasus ini diusut secara transparan? Apakah penggunaan senjata api oleh prajurit juga akan lebih diperketat? Apapun yang terjadi, Hotman selalu mengingatkan kepada para pemirsa, jangan lupa selalu minum kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat Hotman tetap segar walaupun menangani perkara ratusan. Terutama yang sudah umur 50 ke atas, jangan sampai hilang ingatan. Kopi adalah salah satu obat mujarabnya. Kopi luwak hitam premium. Ingat itu Pak Tito. Oke. Pak Rizky, pertama turut berduka cita, Anda adalah anak kandung dari korban. Bisa ceritakan kejadiannya langsung aja. Yang kita tahu Anda menyewakan kepada seseorang, tak tahu GPS mobilnya hilang, akhirnya Anda melakukan pengejaran. Ya, biar singkat langsung. Waktu Anda melakukan pengejaran, kemana pertama dikejar? Waktu awal pengejaran, saya melakukan pengejaran itu di Saketi Pandeglang, Pak Tuman. Pandeglang. Dan ketika kita sudah menyergap mobil kami itu, Brio, lalu ayah saya dan tim turun menanyakan, dapat dari manakah mobil ini? Ya. Ketika itu langsung dari dalam mobil Brio itu sudah menodongkan pistol, Bang Hotman. Jadi pertama kali sudah ditodongkan pistol? Sudah ditodongkan pistol. Kok kata pimpinannya tadi Pak Laksamana katanya membela diri, pertama kali sudah ditodongkan pistol? Betul, Bang Hotman. Terus? Lalu pada saat itu ayah saya langsung mengajak untuk baik-baik dan mengobrol dulu kepada pelaku ini untuk ngobrol di samping tukang kopi itu, Bang Hotman. Berapa orang waktu itu pelaku ini semuanya? Yang saya tahu pada saat di mobil Brio itu ada 2 orang. Anda berapa orang? Saya 7 orang. 7 orang? 7 orang. Terus? Lalu ketika dia
menodongkan pistol pada kami, pada ayah saya melakukan pembiaran karena ayah saya warga sipil dan tidak membawa senjata api begitu Ya, Bang Hotman. tidak melawan. Tidak melawan. Ya. Kemudian datanglah mobil Sigra itu Bang Hotman. Mobil dari Mobil mereka Sigra. juga? Saya belum tahu itu mobil dia. Jadi ketika dia datang, langsung dia memepet dan ketika melakukan pembiaran itu, mobil beliau tersebut kabur dan Sigra itu bukannya langsung ikut kabur, tapi dengan sengaja menabrakkan tim rental. Dengan kita, sengaja Bang Hotman. menabrak mobil kalian? Sampai tim saya itu terjatuh dan... Halo Pak Laksamana, dengar ini. Di awal sudah ditodongkan pistol dan juga ditabrak mobilnya. Pak Laksamana, dengarkan ini. Terus? Lalu pada saat itu kita tetap melakukan pengejaran, Ya. tapi sambil berinisiatif bagaimana caranya mengambil mobil kami ini. Sedangkan mobil yang yang membawa Brio ini sudah memiliki senjata api. Ya. Akhirnya pada saat di Pantai Carita, Pantai Anyer, dia berhenti sejenak 15 sampai 20 menitan. Lalu saya berinisiatif mencari polsek atau polres terdekat. Ya. Kemudian ketika kita sampai di polsek adalah Polsek Cinangka itu Bang Hotman. Ya. Lalu ayah saya datang bertemu dengan petugas yang piket malam-malam itu, menceritakan kronologi Minta bantuan lah. minta bantuan. Terus? Minta bantuan pendampingan minta bantuan gitu? pendampingan karena mobil saya dibawa kabur dan GPS sudah dicabut. Kemudian yang membawa mobil saya ini membawa senjata api. Jadi, Ya. ini benar-benar sangat urgensi sekali Bang Hotman. Ya. Akhirnya ditolak, alasannya apa? Mereka menduga kami ini dari leasing. Diduga leasing. Langsung dibantahkan oleh ayah saya bahwa kami ini dari rental mobil, pemilik mobilnya langsung dan membawa bukti-bukti Oke, kepemilikan alasannya mobil. ditolak akhirnya apa? Ditolak karena apa? Karena mereka pernah menangani kasus ini, tetapi dari leasing Bang Hotman. Ya, padahal kalian sudah juga bukan dari leasing. Bukan dari akhirnya leasing. ditolak dan kalian akhirnya melakukan pengejaran sendiri. Iya betul. Jadi sebelum pengejaran itu, ayah saya menawarkan imbalan untuk pendampingan ayah saya. Di polsek, Di polsek untuk mendampingi gitu. Cinangka itu betul. Lalu petugas yang polsek pada malam itu menelpon kapolseknya menceritakan bahwa ini ada apa namanya Ada uang imbalan sini, gitu? ya Enggak. meminta pendampingan. Lalu dari telepon itu setelah selesai telepon ia mengabarkan kami bahwa tidak bisa melakukan pendampingan begitu Bang Hotman. Disuruh bikin LP gitu. Ya, karena kita belum bikin LP dan kami mendapatkan saran bahwa kami bisa mengejar mobil kami sendiri dan ketika sudah mengambil barulah kami membawa mobil itu ke Polsek Cinangka. Jadi Anda disuruh polsek ngejar mobilnya sendiri, kalau mobilnya sudah dapat baru bawa ke polsek. Ya. Oke, kita beralih ke pengejaran. Selanjutnya Anda mengejar. Waktu itu kita sudah bilang bahwa mobil Brio itu memiliki senjata api. Ya oke lah. Anggaplah kita beralih karena masih panjang ini. Siap. Akhirnya Anda gagal dari polsek berangkat mengejar. Mengejar. JPS masih hidup satu. Masih hidup. Ya. Jadi Terus? abang saya menghubungi tim Army ketika mobil itu mengarah ke tol arah Jakarta. Ya. Jadi diluncurkanlah tim Army itu 3 mobil. Dari asosiasi rental. Asosiasi Bukan rental army mobil tentara kan? Bukan. Ya, terus? Jadi ya 3 mobil ini ada yang menjaga di Cikupa, ada yang menjaga di Balaraja dan Pokoknya Cikande. akhirnya berhasil nggak ditemuin. Langsung to the point Langsung aja. waktu itu berhasillah mobil ditemukan di rest area itu. Oke, Tangerang. Dan kami dibantu oleh satu tim karena baru sampai ya. Oke. Itu kita beranggotakan kurang lebih 10 orang Bang Oke. Hotman. Akhirnya menemui si pelaku. Akhirnya tim menemui si yang menodongkan pistol awalnya Ya, di sakit yang pertama itu. menodongkan pistol Ya. itu yang kalian kelilingi Ya. katanya. Lalu ayah saya membilang untuk jatuhkan senjatanya dulu karena yang kita tahu bahwa yang membawa senjata api itu Adalah dia. Ternyata pada saat kita Lagi berdebat-debat, berdebat keluar pistol dari mobil yang pistol satu. dari mobil Sigra itu. sudah Temannya dari menodongkan. pistol satu lagi Iya. bawa pistol. Bawa pistol dan mengarahkan ke kerumunan kami. Ditembak ke kerumunan. Lalu dia bilang tembak. Akhirnya terjadilah penembakan itu dan tidak ada peringatan sama sekali sebanyak 4 Ada kali. berapa kali suara letusan? Yang saya tahu ada 4 tembakan. 4 tembakan. 4 Tapi tembakan. 2 kena, bapak kamu satu lagi. Bapak saya 2 tembakan Bang Hotman. 2 tembakan. 2 tembakan di Wah, bagian tengah dada dan pergelangan tangan Bang Hotman. Lalu ada Pak Ramli. nggak ada tembakan peringatan. Tidak ada penembakan peringatan, langsung mengarahkan kepada kami Bang Hotman. Oke, dan satu lagi rekan bapak Anda luka.
luka, betul. Apakah kan ini kan atasannya mengatakan seolah-olah membela diri. Apakah si oknum ini ada kalian keroyok atau gebukin sehingga mereka melakukan perlawanan atau bukan? Tidak ada Bang Hotman. Boleh dicek di CCTV. Hanya kita mengamankan orang tersebut agar tidak terjadi penembakan Bang Hotman. Ya. Jadi Anda minta pistolnya lepasin dulu gitu? Betul. Ternyata yang kita pegang sudah tidak memegang pistol lagi begitu Bang Hotman. Terus si oknum ini mengaku nggak membeli mobil ini atau bagaimana? Dia tidak mengaku membeli mobil, tapi dia bilang bahwa dia dari oknum TNI itu Bang Hotman. Dia nggak mengatakan bahwa ini sudah saya beli, nggak? Tidak, dia mengatakan hanya saya dari oknum anggota. Yang Anda tahu mobil ini kemudian yang penyewanya menjual mobil ini katanya cuma 40 juta, padahal harga mobil Brio itu 180 juta, benar? Betul. Ya, betul. Terus? Gimana? Yang Anda tahu mobil ini dijual 40 juta, padahal harga pasarannya 180 juta. Betul. Anda tanya nggak kepada oknum TNI, dasar apa dia menguasai mobil itu? Apakah dia beli atau sewa atau gimana? Atau tidak ada keterangan itu? Tidak ada keterangan itu Bang Hotman. Dia tidak menunjukkan surat apapun? Tidak menunjukkan surat apapun, karena kita memegang surat kepemilikan itu Bang Hotman. Begitu? Iya. Terus? Lalu pada saat terjadinya penembakan itu, saya melarikan diri dan saya minta tolong kepada orang sekitar. Oke. Ternyata pada saat pulang, ayah saya sudah... Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Komjen, Pak Ito, yang juga sudah ahli sidik menyidik nih. Kalau pertemuan pertama di Pandeglang sudah menodongkan pistol, sudah menabrakkan mobilnya, kemudian pada saat di Tangerang tidak ada pengeroyokan, tapi langsung ditembak sampai 4 kali letusan. Ini membela diri atau enggak? Gini Bang, kalau menurut saya ini ada 3 klaster kasus kan. Ya. Yang pertama adalah dugaan terjadinya penggelapan. Ya. Yang kedua adalah dugaan terjadinya penadahan. Penadahan. Yang ketiga adalah dugaan terjadinya penembakan. Penembakan. Nah, kalau penembakan, logikanya itu kalau kita menembak, kan ada yang untuk memang melumpuhkan. Ya. Atau yang memang menembak ke arah yang mematikan. Benar. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan Bang. Ya. Jadi pengalaman saya untuk kasus ini, bahwa kalau sampai menunjukkan kepada tempat area yang itu sangat memungkinkan terjadinya kehilangan nyawa, itu sudah merupakan satu kesengajaan. Kesengajaan, ya. Bukan membela diri. Ya kalau menurut saya itu kesengajaan, karena kalau membela diri kan bisa menembak ke atas dulu, memberi peringatan, atau mungkin menembak ke arah yang untuk melumpuhkan. Jadi seorang Komjen Pol sudah dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan pendapat Laksamana TNI, bahwa saya kan mengatakan itu adalah membela diri, Bapak mengatakan kesengajaan. Ya kalau saya kan tidak tahu pemeriksaan di TNI sana Pak ya, karena mereka tentunya juga memiliki alibi kan. Nah alibi ini kan harus disesuaikan dengan kondisi yang sebetulnya. Saya kira mungkin dari teman-teman TNI juga mereka juga akan mendalami kembali. Bisa saja pernyataan itu mungkin berubah ya kalau kita masuk ke dalam ranah hukum. Tapi kalau menurut keterangan dari saksi korban ini, si oknum TNI tersebut tidak digebukin, tidak dikeroyok, memang dikelilingin, tapi tidak dikeroyok, tapi langsung didor sampai 1 meninggal. Menurut Bapak dari segi kriminologi apa itu? Kita lihat dari versi Bang ya. Kan kalau kita orang hukum harus lihat dari 2 sisi. Dari versi korban dan dari versi si pelaku. Yang ini tentunya harus disatukan sehingga mendapatkan satu bukti yang betul-betul objektif gitu Bang. Pertanyaan berikutnya, kalau mobil semahal begitu tiba-tiba dikuasai oleh oknum TNI, apakah Anda menduga ada oknum TNI terlibat dalam sindikat? Kalau dia tidak kenal, itu tidak mungkin kan. Kalau sindikat itu kan harus kenal Bang. Harus kenal, ada satu rangkaian kan. Dari si pemetik biasanya, dari si penadah, dari si pembeli. Benar. Nah kalau lihat ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk ada orang tiba-tiba ada mobil kemudian surat-suratnya tidak ada. Surat-surat tidak ada kan. Kalau di dalam 480 kan diduga. Ya diduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan atau tidak memiliki surat-surat. Jadi Bapak mengatakan bahwa diduga oknum TNI ini harusnya sudah tahu mobil ini hasil kejahatan. Ya jelas. Kalau menurut saya dari pandangan hukum saya jelas. Komjen Pol Ito Sumardi mantan Kabareskrim menyatakan diduga ada kesengajaan oleh oknum TNI dan diduga ada kejahatan karena mobil itu tiba-tiba di tangan oknum TNI dengan harga yang sangat murah. Temu lagi di Hot Room.
dipersembahkan oleh Ovaltino mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Sebelum kita ke DPR, saya mau tanya dulu Kompolnas. Oknum Polsek itu katanya sudah ditindak atasannya. Apakah menurut Bapak tindakan yang salah, tidak memberikan perlindungan yang sedang butuh pertolongan? Izin Bang, Ya. pertama mumpung Anda putranya, kami Kompolnas mengucapkan bela-sungkawa. Semoga ayahanda tercinta mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Bang Hotman, Ya. sebetulnya kepolisian di level manapun juga, apakah Polsek, Polres maupun Polda, itu mereka wajib hukumnya melayani masyarakat. Ya. Karena mereka tugasnya adalah penegak hukum, pemelihara ketertiban, pelindung, pelayan, pengayom masyarakat, Bang. Jadi untuk level Polsek, apalagi si anggota jaga sudah dilaporin oleh Mas Agam bersama tim, itu dia sudah lapor Kapolsek. Mestinya Pak Kapolsek bisa memberikan perkiraan, kalau memang dia butuh kekuatan, dia bisa kontak kanitnya. Benar. Kanitnya, apakah kanit Resintel, apakah kanit Sabara, kemudian ada juga Polsek tetangga, atau dia juga punya Bebin Kamtimas. Ya. Kemudian kalau itu pun masih belum cukup, dia bisa menelpon kesatuan atasan. Kapolres. Kapolres atau minta petunjuk. Ya. Dan walaupun tidak berikan pendampingan secara langsung, tetapi minimal Pak Kapolsek melalui penjagaan itu bisa melihat data awal yang disampaikan oleh mereka. Dan dia juga harus bisa menilai. Ini apakah laporan pengaduan yang memerlukan suatu respon cepat atau respon yang masih bisa besok atau bagaimana. Kapolsek harus bisa menilai itu, Bang. Jadi kesimpulan Bapak, Kapolsek melakukan kesalahan? Sebetulnya anggota sudah melaporkan. Ya. Izin Komandan, kami melaporkan ada yang datang ke Polsek kami, minta pendampingan begini, mohon petunjuk. Ya. Nah, kemudian dibilang mungkin salah info kata Pak Kapolda kemarin, yaitu leasing. Kalau leasing kan memang tidak dikasih pendampingan, Bang. Ya. Nah, tetapi ternyata bukan. Nah, ini adalah yang punya mobil rental, Bang. Ya. Jadi sebetulnya beliau juga harus bisa menilai, Bang. Ya. Menilai kalau tidak bisa pendampingan, minimal mengikuti. Ya. Mengikuti dari jarak tertentu, bisa menilai kira-kira betul nggak yang dilaporkan oleh si pengadu atau pelapor. Jadi kesimpulan Bapak bahwa Kapolsek melakukan kesalahan? Kurang lebihnya demikian, Bang. Kurang lebih. Oke, terima kasih. Pak Rudianto, lalu anggota DPR kita. Ya, Pak. Saya juga pengacara, beliau ini ahli kriminologi dari logika awalnya, satu mobil harga 180 juta, tapi cuma 40 juta. Kedua, pertemuan pertama di Pandeglang sudah ditodongkan pistol, ditabrakkan mobilnya. Ketiga, tidak ada pengeroyokan, langsung dur. Apakah menurut Bapak setuju dengan Pak Ito bahwa itu ada unsur kesengajaan atau ada niat kejahatan? Ya, kalau mendengar tadi kronologi disampaikan putra beliau, itu bisa masuk, Bang. Bisa masuk? Kesengajaan. Karena tidak ada tembakan peringatan misalnya. Bahkan di pertemuan pertama di Pandeglang sudah ditunjukkan pistol. Sudah ditunjukkan pistol. Makanya yang saya catatan kritis saya sebenarnya, Bang, kepada Kapolsek ini, Polsek ini kan menarik. Menariknya adalah negara harusnya melindungi warga negara. Tiba-tiba pelaku kejahatannya adalah alat negara untuk urusan pertahanan keamanan. Yang melakukan pembiaran kelalaian adalah alat negara juga. Dalam hal ini Polri. Ketika ada peristiwa kejahatan atau kira-kira ayahanda beliau mau mengambil hak yang dirampas, seharusnya dengan bukti-bukti yang diajukan pada saat melapor Polsek harus menurut saya turun, Pak. Oke, dan memang sudah ditindak katanya ya. Pertanyaan Pak. Ini kan sudah kompresi pers dari atasan dari Oknum TNI Laksamana yang seolah-olah mengatakan membela diri. Bapak setuju? Bapak kan anggota DPR. Berani nggak mengkritik Pak Laksamana? Silakan. Ini kan mungkin itu yang saya katakan tadi. Kepada seluruh pejabat publik, khususnya alat negara TNI maupun Polri, ini catatan kritis, ini koreksi bersama. Pertama, Anda koreksi bersama ketika ada oknum anggota yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, jangan terkesan kita melindungi. Jangan terkesan kita melindungi. Dibuka terbuka-terbukanya, transparan dalam proses persidangannya nanti. Apalagi kan kalau di Undang-Undang TNI kan jelas di situ bahwa
peradilan militer yang menjadi rahasia militer, rahasia negara, kesusilaan itu yang tertutup. Dibuka aja nanti di fakta persidangan seperti Jadi Bapak melihat ini harus dibawa ke persidangan? Ya kita harus, karena ini sudah hilang nyawa seseorang, rakyat kita. Itu yang saya katakan, rakyat ini kan harus sama dengan TNI dan Polri. Ketika ada rakyat yang tertembak seperti ini, pasti harus diungkap. Ini nanti pengadilan sipil atau pengadilan militer, Pak Tito? Iya, kalau ini kan kita lihat kasusnya kasus koneksitas ya Bang. Koneksitas. Sehingga nanti di sini tentunya sebelum menyatakan menyimpulkan bahwa ini adalah membela diri, tentunya kan perlu ada koordinasi dengan pihak penyidik di Polri, Pak. Oke. Sehingga dia harus ditangani secara bersama-sama. Pada akhirnya pengadilan mana nanti? Ya kalau menurut saya kan begini, Bang. Kalau statusnya anggota itu adalah anggota TNI atau anggota Polri, dia kan harus dibebaskan dulu statusnya sebelum masuk kepada hukum publik atau pengadilan pidana. Kalau menurut saya ya masuknya ke pidana, Bang. Kenapa? Pengadilan umum? Ya, karena kan ada namanya penadahan. Yang kedua adalah menghilangkan nyawa orang lain. Jadi ada dua dugaan tindak pidana, penadahan dan menghilangkan nyawa orang lain. Ya, betul Bang. Jadi itu yang memang perlu ada koordinasi antara pihak TNI dengan pihak Polri. Sehingga nanti perbuatan kasus koneksitas ini bisa ditangani secara bersama-sama. Gimana Pak Ardi? Apa komentar Anda? Ini kesengajaan atau membela diri dari yang diterangkan oleh korban dan juga dari CCTV? Ya, pertama saya ingin mengucapkan belasungkawa terhadap Mas Agam dan keluarga. Dan kedua saya ingin mengomentari pendapat Pak Pangku Armada yang mengatakan bahwa ini membela diri. Menurut kami ini pernyataan yang sangat prematur. Sangat prematur dan itu diberikan sebelum ada dari Puspomal meminta keterangan terhadap keluarga korban dan juga saksi yang melihat di sana. Nah, kalau kita lihat kronologi tadi yang disampaikan oleh Mas Agam, ini bukan membela diri, tapi meloloskan diri. Nah, jadi logikanya ada orang yang mau maling di rumah seseorang, kemudian ditangkap, tapi kemudian dia melukai penghuni rumah tersebut, agar dia bisa lolos. Agar dia bisa lolos, begitu. Nah, ini sangat bertentangan dengan nalar publik yang wajar. Begitu. Wah, ini logika hukum yang sangat bagus ini. Bukan membela diri, tapi meloloskan diri, begitu? Kalah persis. Saya pengacara dari beliau ini. Ya terus? Nah, kemudian terkait dengan pengadilan mana yang harusnya memproses kasus ini, ini jelas-jelas dikatakan dalam pasal 91 KUHP kita, itu apabila satu perkara koneksitas itu lebih berat kepentingan umumnya atau kepentingan pidana umumnya, itu harus disidang melalui sistem peradilan umum. Nah, kecuali kepentingan dalam kasus tersebut itu lebih besar adalah kepentingan militer, misalnya ada alutsista yang dirampok misalnya, itu jelas itu kepentingan militer. Ada gudang senjata TNI yang itu jelas itu bisa dibawa. Jadi Anda melihat ini lebih condong ke pengadilan umum, bukan pengadilan militer. Ini harus sidang diproses melalui sistem peradilan umum. Pasal 65 Undang-Undang TNI itu mengatakan bahwa prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum harus diproses melalui pidana umum. Ini merupakan mandat dari TAP MPR nomor 7 juga tahun 2000 begitu. Tapi sampai sekarang pemerintah dan juga TNI itu enggan untuk merevisi Undang-Undang 31 tahun 97. Dari begitu gampangnya mempergunakan senjata oknum TNI, apa komentar Anda? Ini kami melihat berdasarkan pemantauan imparsial sepanjang tahun 2024 kemarin, itu setidaknya ada 8 kasus penembakan yang dilakukan oleh TNI terhadap warga sipil dan 7 diantaranya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan ini kasus yang berulang. Nah, kasus yang berulang setiap tahunnya gitu. Dan kami menganalisa bahwa salah satu penyebabnya adalah karena belum direvisinya Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer, sehingga anggota militer yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, mereka sudah berpikir bahwa kami nanti juga akan proses melalui peradilan militer. Nah, di mana peradilan militer dalam analisa kami itu menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak kejahatan. Artinya dia lebih terlindungi di pengadilan militer, begitu? Persis. Ya. Terima kasih. Oke, kita bahas lagi berikutnya. Ketemu lagi di Hot Room.
dipersembahkan oleh Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Ito, Bapak umur berapa sekarang? 72. 72. Nasihat saya Pak, sering-seringlah minum kopi luwak hitam premium. Itu akan memperkuat daya ingat. Saya udah ketemu dengan banyak keluarga yang amnesia. Ternyata kopi itu adalah salah satu pencegah amnesia. Jangan lupa Pak ya, agar tetap kita berseminar terus seperti ini ya. Jadi pemirsa sekali lagi, kopi luwak hitam premium itulah yang membuat Hotman bisa kerja jam 3 pagi tiap hari hanya dengan kopi ini. Dan saya mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan saya 25 tahun jadi pengacaranya Pak Prabowo, presiden kita. Memang rasanya mantap banget. Mantap banget Pak ya. Pak Rizky, waktu penembakan tersebut Anda di mana waktu itu? Anda ikut mengelilingi oknum TNI itu atau di luar lingkaran? Ya, pada saat itu saya memang berada di kerumunan itu dan saya yang memvideokan Bang Hotman. Kamu memvideokan? Iya. Anda dari rombongan Anda tidak ada yang memukul oknum TNI, tidak ada? Ada satu tim saya menoel si pelaku ini karena dia meluapkan emosinya pada saat disakiti dia yang ditabrak itu Bang Hotman. Kenapa? Oh, yang mobilnya ditabrak? Ya, yang terus? Penabrakan di Hotman itu mungkin dia meluapkan kekesalannya jadi ditowel begitu aja Bang Hotman. Ditowel gimana? Ya, digituin. Karena mobilnya ditabrak dulu? Dianya yang ditabrak Bang Hotman. Ya, dulu mobilnya ditabrak oleh oknum TNI itu di Pandeglang. Ya. Sesudah ketemu ditowel sama dia gitu. Iya, betul. Terus? Tiba-tiba dor-dor dari mobil sebelah yang ada rekannya. Betul. Terus saya sudah bunyi dor-dor, bapakmu di mana? Anda apa yang terjadi? Waktu itu saya langsung melarikan diri Bang Hotman karena menyelamatkan diri begitu saya lari ke belakang Indomaret. Belakang Indomaret terus? Lalu saya meminta pertolongan ke orang sekitar, tidak ada yang menolong. Akhirnya saya kembali lagi ke Indomaret itu. Ternyata mobil saya dan Sigra itu pun melarikan diri. Sudah kabur? Sudah kabur. Mobil Anda sudah dibawa kabur dan mobil Sigra? Iya, betul. Ya, terus Anda melihat apa? Melihat Pak Ramli sudah jatuh, terkapar dan minta tolong. Pak Ramli yang rekan Bapak? Rekan Bapak dan abang saya keluar dari Indomaret mengatakan kena tembak. Akhirnya saya melihat ke Indomaret, ternyata saya shock banget. Ternyata ayah saya sendiri yang terkena tembakan Bang Hotman. Terus bapakmu waktu itu gimana? Anda lihat apa? Ayah saya sudah terkapar jatuh Bang Hotman, sudah darahnya sudah keluar banyak dan saya langsung membuka baju saya telanjang untuk menutupi luka tembak ayah saya begitu. Dan katanya langsung di dadanya ya? Langsung di dadanya dan itu tembus sampai belakang Bang Hotman. Tembus sampai belakang? Iya, jadi pada saat ditembak di dada itu kecil itunya lubang tembaknya, kemudian di pas belakang itu membesar dia Bang Hotman. Dari mobil Sigra ke tempat penembakan berapa meter? Itu sekitar 2-3 meter aja Bang Hotman. Langsung mengarah ke kerumunan kita gitu. Dan itu tidak ada penembakan awal, peringatan sama sekali, ditembakkanlah 4 kali tembakan mengarah ke kerumunan kita begitu. Gitu. Jadi 4 kali tembakan tapi dua ke bapakmu ada berapa tembakan kena? Ada 2 tembakan di bagian tengah dada dan pergelangan tangan Bang Hotman. Terus satu lagi korban di bagian apa? Bagian perut kanan berarti dan bahu. Jadi 4 tembakan itu semua kena sasaran? Saya tidak mengetahuinya, yang saya tahu 2 peluru menembak ayah saya dan yang saya tahu Pak Ramli hanya 1 tapi menembus ke bahu Bang Hotman. Terus berapa lama kemudian bapakmu meninggal? Ketika saya ingin membawa ke rumah sakit ternyata memang sudah dikatakan meninggal dunia Bang Hotman. Gitu. Ya, gitu ya. Langsung meninggal pada saat itu ya. Meninggal di perjalanan pas di detak jantung memang sudah tidak ada Bang Hotman, sudah dinyatakan meninggal dunia. Turut berduka cita. Ya. Pak Kompolnas, agar lebih fair, baik secara undang-undang maupun secara fair trial, Bapak lebih condong kemana? Diadili pengadilan umum atau pengadilan militer? Begini Bang, kami juga mengapresiasi setelah kejadian Polres di backup sama Polda. Ya. Kita sama-sama tahu mendapatkan si penyewa. Ya. Penyewa mobil yang pertama. Sudah dapat ya? Sudah dapat Bang. Oke, sudah ditahan? Sudah ditahan Bang. Iya, sudah ditahan. Oke, terus? Dan kemudian karena terindikasi laporan dari putra korban,
yang ada oknum TNI, kan sudah bisa bekerja sama dengan Puspom TNI AL, Bang. Dan sudah ada beberapa yang ditahan. Penjelasan dari Panglima Komando tadi. Nah, jadi menurut pendapat kami, pertama adalah dilaksanakan yang ditangkap, yang nyewa mobil ini dulu, Bang, kena pasal penggelapan. Misalnya tapi demikian. Kan harus diadili bersamaan, nggak bisa ditunda salah satu. Itu nanti koordinasi dengan Puspom TNI AL, Bang. Maksud saya, apakah pada akhirnya menurut Bapak yang oknum TNI diadili di mana? Kalau misalkan ada, misalkan yang bersangkutan sudah bisa diberhentikan, itu bisa diarahkan kepada peradilan yang sifatnya koneksitas peradilan umum, Bang. Peradilan koneksitas yaitu peradilan umum? Betul, Bang. Tetapi dengan syarat bukan status sebagai anggota TNI lagi. Demikian, Bang. Oh begitu ya? Betul. Anda setuju kan? Koneksitas peradilan umum? Sebelum dipecat itu pun bisa diproses di peradilan umum ya, karena perkara koneksitas itu yang di pasal 89 dan 91 KUHP itu tidak mensyaratkan pemecatan, tapi perkara koneksitas itu adalah yang dilakukan oleh sipil bersama-sama dengan militer. Nah, dalam satu rangkaian kasus ini kan jelas pelakunya ada penadahan, pindah ke oknum TNI, pelakunya juga sipil dan militer, dan tindak kejahatannya adalah tindak kejahatan umum, pidana umum gitu. Jadi tidak ada alasan lain untuk kasus ini selain diproses di peradilan umum. Menurut Anda lebih objektif di peradilan umum atau pengadilan militer? Jelas agar dapat keadilan. Ya, meskipun peradilan umum kita masih memiliki berbagai catatan, tetapi peradilan umum itu setidaknya terbuka, gitu ya. Dalam kasus-kasus misalnya sebut saja yang melibatkan Jenderal TNI, misalnya Jenderal Polri, misalnya kasus Sambo, itu publik bisa menyaksikan kasus tersebut secara terbuka, begitu. Tetapi dalam pantauan kami, kasus misalnya Jusni di Tanjung Priuk beberapa tahun lalu, begitu, yang dikeroyok oleh 11 orang anggota TNI itu dan mengakibatkan meninggal dunia juga Jusni, itu hanya dihukum maksimal yang paling tinggi hanya 1,2 tahun. Di pengadilan militer? Di pengadilan militer. Yang selebihnya itu ada yang 10 bulan, 9 bulan. Gitu, terlalu ringan? Terlalu ringan. Nah, kami menyimpulkan, berdasarkan pantauan kami terhadap peradilan militer ini, itu sudah menjadi sarana impunitas gitu bagi anggota TNI. Kasus penembakan pendeta Yeremia di Papua misalnya, pelaku hanya dihukum 1 tahun, begitu. 3 orang itu juga melalui. Jadi ada pertanyaan, ada wacana sebaiknya diadili di pengadilan umum, lebih objektif. Oke, kita istirahat dulu, nanti sesi terakhir kita akan berdiskusi lagi dan saran-saran dari para narsum. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan minta saran-saran dari para narsum. Pertama kepada Rizky Agam, anak dari almarhum. Apa himbauan Anda kepada Panglima Armada yang secara sepertinya prematur mengatakan membela diri anak buahnya? Ya, jujur saya masih trauma, Bang Hotman, dengan kejadian saya. Lalu dari pihak TNI AL katanya adanya pengeroyokan, padahal kejadiannya tidak seperti itu, Bang Hotman, dan ada narasi kill or to be killed. Itu kata siapa itu, kata-kata itu? Kata pihak TNI AL. Waktu konferensi pers mengatakan kill or to be killed. Iya. Dibunuh atau membunuh. Rasanya narasi ini tidak pantas dihadapkan ke kami, Bang Hotman, sebagai korban. Kami ini rakyat biasa, Bang Roman, tidak dibekali senjata. Bagaimana bisa? Apakah Anda mau menghimbau kepada Panglima Armada agar meralat pernyataannya? Ya, kami memohon untuk menarik kata-kata tersebut, Bang Hotman, karena tidak pantas narasi itu dihadapkan kepada saya. Terima kasih. Anak bos rental, warga biasa memberikan himbauan kepada Laksamana. Itu suatu kehebatan.
Pak Ardi, apa saran Anda terakhir di kasus ini? Masukan dari Anda, Pak? Pertama, harus ada keberanian dan niat baik dari pimpinan TNI kita itu untuk mengikuti tunduk pada KUHAP, yaitu penyelesaian kasus ini melalui sistem peradilan umum. Gitu. Yang kedua juga harus ada keberanian dari pemimpin politik di Indonesia agar kasus ini tidak berulang yang ke depan, untuk merevisi Undang-Undang 31 tahun 97. Intinya ini harus diadili, itu aja kan? Intinya ini harus diadili, tetapi agar tidak berulang juga kasus-kasus serupa yang dilakukan oleh oknum aparat TNI kita, itu revisi Undang-Undang tahun 31 tahun 97. Karena udah 20 tahun lebih mandat 20 tahun lebih. Undang-Undang 34. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih. Pak Ito, apa saran Bapak kepada Panglima, kepada aparat hukum Indonesia ini? Iya, pertama Bang, kasus ini akan adalah dugaan kasus kejahatan koneksitas. Kejahatan koneksitas. Tapi perlu dibuktikan dulu keterkaitan antara pelaku penembakan dengan pelaku-pelaku lain yang diamankan. Oleh karena itu, saran kami mungkin perlu dibentuk satgas untuk penyidikan Pak secara gabungan. Secara gabungan. Secara gabungan. Itu pernah kita lakukan waktu kasus mafia pajak. Jadi kita bersama-sama dengan, karena ini dua institusi misalnya Polri, kemudian institusi TNI. Alangkah baiknya kalau ada satgas untuk penyidikan gabungan dan dibuka secara transparan sehingga masyarakat betul-betul bisa. Tapi sekali lagi saya tanya, Bapak sebagai mantan Kabareskrim yang sudah puluhan tahun dalam dunia penyidikan, Bapak dari segi teori ilmiah hukum pidana, Bapak melihat bahwa memang di sini ada dugaan unsur kejahatan oleh oknum TNI tersebut. Dari segi dipandai kalau udah turunkan pistol. Kemudian di sini 4 kali dor tanpa peringatan. Gimana tuh? Kalau kita orang hukum Bang memang kita harus kedepankan azas praduga tak bersalah. Makanya saya bilang diduga. Ya, oleh karena itu kalau melihat daripada modus operandinya, yang jelas yang dilakukan itu adalah merupakan satu perbuatan penembakan secara langsung, tidak mengundang atau tidak memberikan tembakan peringatan. Dengan sengaja. Ya, jadi sehingga itu yang perlu dibuktikan. Kenapa yang bersangkutan sampai menembak secara langsung? Nah itu apakah memang dalam undang-undang yang di TNI dalam penggunaan senjata itu memang diperbolehkan atau tidak? Saya kira itu mungkin yang bisa menjawab adalah dari pihak penyidik daripada Angkatan Laut. Pak Rudianto, DPR kita, apa masukan Anda kepada Panglima Armada dan juga kepada pihak-pihak terkait? Yang pertama, saya di Komisi 3, Bang. Mitra saya Polri. Ini catatan saja. Perlu ada penyadaran pemahaman Perkap nomor 7 tahun 2022 bahwa yang namanya dilarang anggota Polri, pejabat Polri menolak pengaduan laporan. Jadi itu terhadap orang yang minta perlindungan, rakyat minta perlindungan dilarang menolak. Artinya seandainya ini didampingi, polisi turun bisa saja tidak terjadi. Tidak terjadi. Ini sumber awalnya kan di situ. Kita berharap ke depan anggota Polri di Polsek, Polres agar setiap laporan masyarakat haram hukumnya ditolak. Harus diterima dan ditindaklanjuti. Manakala peristiwa itu sedang terjadi tindak kejahatannya, seketika langsung polisi datang. Jangan kejahatan sudah selesai, polisi datang. Kan tidak seperti itu. Itu namanya lelucon, Bang. Nah, makanya kita dorong seperti itu. Kebetulan kalau Polri mitra saya, Bang. Kalau soal TNI, mitra Komisi 1 DPR. Yang pasti saya mengatakan, mengutip asas hukum, fiat justitia par mundo calpopuna par esto. Keadilan harus ditegakkan. Hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Jadi yang berhak memanggil TNI termasuk Panglima Armada di DPR Komisi 1? Komisi 1 DPR, Bang. Komisi 1 DPR. Tapi kalau catatan Polri Komisi 3, Bang. Oh begitu. Siap, Bang. Apakah nanti Anda akan mengusulkan kepada Komisi 1 agar pimpinan TNI dipanggil? Ya, yang pastikan itu kewenangan kawan-kawan di Komisi 1 melihat peristiwa ini seperti apa. Begitu. Kami hanya di Komisi 3 memberi catatan bahwa ini peristiwa bermula seandainya pelapor ini diterima aduannya, mungkin saja peristiwa ini tidak terjadi, Bang. Itu catatan kita kepada Polri. Oke, Bang. Kompolnas, apa masukan, pesan-pesan, saran dari Bapak? Terima kasih Bang Otman. Tadi sudah disebutkan masalah pelayanan kepolisian itu tidak boleh menolak dimanapun juga polisi berada. Tetapi kami akan fokus kepada pihak rental, Bang. Pihak rental itu harus diperbaiki sistemnya. Maksudnya si rental itu dia harus memastikan identitas daripada si penyewa itu harus benar dan harus bisa dikonfirmasi. Kan sekarang kita sudah ada, misalkan dia pakai KTP. Katanya KTP palsu ya? Nah,
Benar. Pada saat saya mengecek KTP itu memang keluar chipnya bang, chip KTP itu, tapi pada yang ada di HP saya itu tidak keluar nama-namanya begitu bang. Oh begitu. Hanya fotonya saja. Jadi Anda tidak tahu apa palsu atau tidak? Saya tidak tahu. Oke, gimana saya lanjut Pak? Jadi cek KTP kan sekarang bisa bang, melalui sistemnya Dukcapil. Jadi harusnya sebelum dikasih mobilnya cek dulu KTP-nya gitu? Ada lagi bang, bukan hanya KTP itu harus dicek benar apa enggak, kemudian dia juga harus bisa nunjukin SIM bang. Karena kan dia bawa mobil. Iya, SIM nggak dicek waktu itu? SIM memang ditunjukkan saja bang. Oke. Nah, SIM sekarang itu kan ada barcode bang. Ada barcode. Ada barcode yang SIM yang baru itu. Jadi harus di-scan, bener nggak nih? Jangan sampai ngepreng-ngepreng aja bang. Yang ketiga bang, mohon maaf. Harus dipastikan, walaupun ini masih susah diterapkan kepada penyewa di kita bang. Kalau bisa dia harus diikat. Harus apa? Harus diikat bang. Diikat bang. Diikat apa? Ikat caranya bagaimana? Pembayaran harus pakai kartu bang, kartu kredit bang, ya kan? Kan misalkan 1 hari berapa, dia ambil di situ open. Jadi pada saat dia selesai, baru dia tutup bang. Nah, kartu kredit pun harus kita cek ke banknya. Satu lagi bang yang terakhir, kan saya lihat pakai Army. Abang bilang bukan Army tentara, tapi Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu harus punya kerjasama bang, minimal memberitahu kepada kepolisian bang. Harus kerjasama. Jadi begitu ada sesuatu sifatnya emergency, dia bisa panik buton. Di wilayah ini ada kejadian yang memerlukan pertolongan segera. Demikian, tapi gimana dengan pernyataan Panglima Armada bahwa uang 40 juta itu hanya DP? Kan mobilnya kan 140 juta. Betul. Kalau hanya DP, tapi surat-surat mobil pun tidak ada yang, kan biasanya kan pembeli ada surat-surat mobilnya dong. Betul. Menurut Anda apakah ada dasarnya itu ngomong begitu? Nah begini bang, kita kan sebagai penyidik itu kan harus paham bang. Harus paham, 40 juta kan bukan uang kecil. Paling tidak harus ada pegangan. Makanya, jadi harus orang 40 juta tapi tidak ada surat-surat, berarti ada sesuatu diduga nggak beres gitu kan? Betul bang, berarti bisa dilihat ada terkandung niat bang. Ada niat? Niat bang, kan kalau di bahasa hukum kata senior saya ada mens rea bang, ya kan? Saya mau tanya sekarang, Bapak berani nggak mengatakan terlalu prematur Panglima Armada mengatakan itu hanya uang muka? Saya berani terlalu prematur, kalau Bapak gimana? Bang, uang muka kalau cuma DP itu pun pakai kwitansi bang. Pakai kwitansi, DP, apalagi pasti minta STNK-nya mana? Betul, ini 40 juta bang. Bukan semua mengatakan itu terlalu prematur ya. Oke, Bapak Panglima Armada mudah-mudahan mendengarkan omongan para ahli ini, dan kita mengharapkan kasus ini diadili secara transparan di pengadilan agar orang melihat, semua melihat, termasuk di zaman pemerintahan Prabowo ini, hukum ditegakkan. Demikianlah akhir dari diskusi kita. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 karena hanya disinilah hostnya yang ahli hukum. Sampai ketemu lagi. Sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.